Nabi Yunus itu ketika dihadapkan dengan permasalahan yang besar, ya, berat, rumit, ya, ketika itu dia menyelamatkan umatnya, ya, di tengah laut, ya. Jadi diterpa angin badai yang sangat besar, sementara kapalnya sudah mulai oleng, ya, walaupun barang-barangnya sudah dibuang semuanya ke laut, ya, tapi masih belum bisa, ya, menyelamatkan seluruh penumpang kapal. Beliau itu memberikan contoh sebagai seorang pemimpin, beliau yang menjeburkan diri ke laut, ya. Sampai diceritakan, singkat cerita, beliau itu sampai ditelan oleh ikan yang sangat besar. Demi menyelamatkan umatnya, menyelamatkan rakyatnya, beliau melakukan itu. Jadi bukan asal selamat sendiri, Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin, dia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan negerinya, untuk menyelamatkan bangsanya, walaupun dia menjadi martir, ya, demi menyelamatkan seluruh umatnya dan rakyatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita pada setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, semuanya kita gunakan dengan baik, dengan membuktikan pada pagi hari ini kita masih istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita semua berharap semoga apa yang kita laksanakan secara istiqomah ini bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umat Islam yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini selama beberapa menit ke depan, marilah kita kembali membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan dalam setiap ayat yang kita baca, Al-Quran itu juga sebagai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan membuka cerita-cerita populer di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan referensi tentang tipe atau model para pemimpin yang ada di sepanjang sejarah, dan itu terdokumentasi dengan sangat baik di dalam Al-Quran. Penjelasan ini menjadi penting untuk disampaikan sehingga kita bisa menjadikannya sebagai referensi, sebagai pedoman, karena sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan pemilihan-pemilihan para calon pemimpin, sehingga sangat pas, sangat relevan manakala kita lebih awal mengetahui bagaimana Al-Quran itu menampilkan figur-figur pemimpin yang diharapkan.
Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, sebagiannya pernah saya sampaikan dan sebagiannya belum saya sampaikan. Barangkali dalam waktu yang singkat ini kita bisa menyimak kembali apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu tidak hanya Rasulullah sebagai pemimpin yang diceritakan, ya. Sebagaimana kita sering mendengarkannya ketika perayaan Maulid Nabi, ya. Pemimpin itu harus tabligh, harus fatona, harus siddiq dan seterusnya. Itu sudah sering kita dengarkan ketika kita merayakan Maulid Nabi, dan semua itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin. Namun pada pagi hari ini kita itu juga mengetahui figur-figur lain yang ditampilkan di dalam Al-Quran. Barangkali figur ini juga bisa kita temukan pada diri calon-calon pemimpin kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, yang pertama, kita punya figur pemimpin seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu dikenal sebagai pemimpin yang punya optimisme yang tinggi, punya keyakinan yang sangat kuat, tidak pernah berputus asa walaupun dihadapkan dengan persoalan seberat apapun, sebesar apapun. Ada banyak cerita tentang beliau, tetapi saya ingin menekankan kepada satu cerita penting yang menegaskan betapa beliau itu pantas menjadi seorang pemimpin, karena beliau itu ternyata punya keyakinan yang sangat kuat, tidak mudah berputus asa, punya optimisme yang sangat tinggi ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan yang sangat-sangat berat. Disebutkan dalam sebuah ayat ketika beliau itu dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Beliau bersama umatnya dengan kendaraan seadanya, sementara Fir'aun dan bala tentaranya itu menggunakan kendaraan yang sangat canggih kalau di zaman sekarang, ya. Tetapi beliau itu tidak pernah takut, ya. Walaupun lawannya itu menggunakan berbagai peralatan yang sangat lengkap, kendaraannya sangat luar biasa, canggih begitu kalau di zaman sekarang, tapi beliau tidak pernah takut bersama umatnya itu. Jamaah yang berbahagia, bahkan ketika dalam kondisi yang sulit, disebutkan dalam sebuah ayat, falamma tara'al jam'an, maka tatkala dua kelompok itu sudah saling melihat satu sama lain, ya. Kalau saling melihat berarti sudah dekat kan, ya. Kira-kira dari sini beberapa meter, ya, di belakang. Falamma tara'al jam'an, maka tatkala dua kelompok itu sudah saling melihat, ya, sudah semakin dekat di belakangnya, qala ashabu Musa, umatnya Nabi Musa itu berkata seperti ini, inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti akan terkejar, katanya. Saya ulangi sekali lagi, dari sudah dekatnya musuh itu, ya, sampai-sampai pengikutnya ini mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kami pasti akan terkejar, akan segera tertangkap, katanya.
Qala, kemudian Nabi Musa meyakinkan umatnya itu dengan mengatakan, kalla, tidak. Tidak mungkin kita terkejar. Coba Bapak Ibu sekalian, sudah jelas di belakangnya itu terlihat musuh-musuhnya, ya kan? Tapi Musa itu masih mampu meyakinkan umatnya, kita tidak akan terkejar. Walaupun kita lari dengan menggunakan kendaraan seadanya, apalagi masih bawa barang-barang misalnya, ya kan? Nabi Musa itu masih punya keyakinan yang sangat kuat dengan mengatakan kalla, tidak. Kenapa Nabi Musa itu punya keyakinan seperti itu dan mampu meyakinkan semua umatnya yang mengikutinya itu? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku itu bersamaku. Sayahdin. Dan Tuhanku itu akan memberikan petunjuk kepadaku. Jamaah yang berbahagia, ini sosok pemimpin. Mampu meyakinkan umatnya, mampu meyakinkan rakyatnya dalam kondisi sesulit apapun. Dia punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan petunjuk jalan keluar, walaupun dihadapkan dengan berbagai persoalan serumit apapun, seberat apapun. Jamaah yang berbahagia, kita butuh pemimpin yang seperti ini. Dengan penuh keyakinannya, dia punya optimisme, dia selalu bersama rakyatnya, suka dan duka, tidak senang sendiri dengan golongannya. Dia selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya, memberikan optimisme bahwa kita akan bisa keluar dari berbagai persoalan apapun. Jamaah yang berbahagia, ini sosok Nabi Musa, figur pemimpin yang kita harapkan ada pada diri calon-calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, di dalam kisah yang lain, Nabi Musa ini juga termasuk orang yang kuat dan suka membantu orang lain. Dalam cerita yang lain, Nabi Musa pernah menyaksikan dua orang perempuan yang kesulitan mengambil air. Kesulitan mengambil air. Yang lain sudah dapat air semua, dua orang perempuan ini belum dapat air. Singkat cerita, dua orang perempuan ini ternyata adalah putri Nabi Syuaib, yang sedang antri untuk mendapatkan air. Nabi Musa datang untuk membantunya, hadir pada saat ada orang yang butuh, dia datang, dia hadir, dan dia mampu melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Kita butuh pemimpin yang seperti ini. Sampai-sampai salah seorang dari perempuan ini mengatakan, waqarat ihdahuma, salah seorang dari putri Nabi Syuaib itu berkata, ya abati, wahai ayahku, katanya. Dari sangat senangnya dengan kerja yang ditunjukkan oleh seorang Nabi Musa, sampai salah seorang putrinya ini kepincut, senang gitu ya dengan Nabi Musa, dengan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, pilih dia sebagai orang yang bisa membantu kita mengurusi bisnis kita, katanya. Jadi setelah tahu kerjanya Nabi Musa begitu sangat membantu, bisa keluar dari permasalahan, sampai salah seorang putrinya mengatakan seperti itu. Ya abati, lapor dia kepada ayahnya, wahai ayahku, istajirhu, maukah kamu menjadikannya dia sebagai orang yang bisa membantu kita mengurus bisnis-bisnis kita, katanya. Kenapa? Fa inna khairas man istajarta. Fa inna khaira man istajarta. Sesungguhnya dia itu orang yang paling terbaik yang bisa kita jadikan sebagai pegawai,
sebagai orang yang bisa kita berikan kepercayaan untuk mengurus segala bisnis kita. Kenapa? Al-Qawiyul Amin. Dia itu orangnya kuat. Bahkan dia orang yang amanah, yang jujur, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jamaah yang berbahagia, kita butuh seorang pemimpin seperti Musa yang salah satu karakternya adalah Al-Qawiyul Amin. Orangnya kuat dan juga amanah. Bisakah kita menemukan figur pemimpin ini ya pada pemilu yang akan datang di tahun 2024? Ya. Jamaah yang berbahagia. Ya, aminnya jangan keras-keras ya. Karena aminnya nggak boleh sama Bawaslu ya. Ya itu Bapak Ibu jadi sering ya dijadikan gurauan teman-teman ya. Jadi baru di zaman ini ya kita nggak boleh keras-keras bilang amin gitu ya. Dan itu kemudian merambat kepada yang lain-lain ya. Jangan-jangan nanti kalau kita mau tasyahud tidak boleh begini, harus begini ya. Kalau begini kan ketahuan ini berapa gitu ya, guys, begini. Atau begini kan tidak boleh ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Al-Quran menampilkan figur pemimpin seperti Nabi Yunus ya. Nabi Yunus mungkin tidak populer, tapi perlu saya sampaikan, barangkali ini relevan dan kita bisa menemukannya di zaman ini ya. Nabi Yunus itu seorang pemimpin yang langka menurut saya. Di zaman ini belum tentu ada ya. Ya. Walaupun ada mungkin tidak banyak gitu. Nabi Yunus itu ketika dihadapkan dengan permasalahan yang besar ya, berat, rumit ya. Ketika itu dia menyelamatkan umatnya ya, di tengah laut ya. Jadi diterpa angin badai yang sangat besar, sementara kapalnya sudah mulai oleng ya. Walaupun barang-barangnya sudah dibuang semuanya ke laut ya, tapi masih belum bisa ya, menyelamatkan seluruh penumpang kapal. Beliau itu memberikan contoh sebagai seorang pemimpin. Beliau yang menjeburkan diri ke laut ya. Sampai diceritakan, singkat cerita, beliau itu sampai ditelan oleh ikan yang sangat besar. Demi menyelamatkan umatnya, menyelamatkan rakyatnya, beliau melakukan itu. Jadi bukan asal selamat sendiri Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin, dia merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan negerinya, untuk menyelamatkan bangsanya. Walaupun dia menjadi martir ya, demi menyelamatkan seluruh umatnya dan rakyatnya itu ya. Di tengah kesulitan itu beliau ditelan oleh ikan yang besar. Apakah beliau itu kemudian berputus asa? Tidak ya. Di tengah kegelapan di dalam perut ikan itu, fanada fidzulumat, dia berdoa di dalam kegelapan itu ya. Jadi kalau di gelap ya gelap ya. Kita menghadapi persoalan berat itu kan sepertinya kok gelap gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, itu di dalam laut, di dalam perut ikan, kita bayangkan betapa gelapnya yang dirasakan oleh Nabi Yunus ya. Di dasar laut, di dalam perut ikan, pasti gelap. Ini persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Fanada fidzulumat, tapi beliau berdoa di dalam kegelapan itu. Apa isi doanya? Barangkali ini bisa dibaca kalau kita menghadapi masalah besar ya. Beliau berdoa, alla ilaha illa anta ya. Bahwasanya Engkau ya Allah adalah Tuhanku ya. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Jadi di tengah kegelapan, di tengah menghadapi persoalan besar, beliau tetap yakin dengan seyakin-yakinnya ya, ya, bahwa Allah lah ya, Tuhannya yang pasti itu ya.
Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Coba Bapak Ibu perhatikan doanya Nabi Yunus ini. Apa yang tersimpan dari doa itu? Apa maknanya? Seorang pemimpin itu, ya, ketika menghadapi persoalan besar, ya, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Bahkan dia tidak suudzon kepada Allah. Dia tetap mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Bahkan dengan ketawaduannya, dia mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya, tidak mau menyalahkan orang lain, bahkan sebaliknya, dia mau mengkritik dirinya sendiri. Dengan mengatakan, inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku ini mungkin termasuk orang-orang yang zalim ya Allah, sehingga engkau memberikan cobaan yang begitu berat seperti ini. Jamaah yang berbahagia, ini seorang pemimpin. Ya, kita butuh pemimpin yang mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya, tidak seperti ya yang dipertanyakan banyak orang. Sekarang ini kan banyak orang menuntut supaya ruang kritik itu dibuka, iya kan? Ruang kritik dibuka karena kita sudah terlanjur mengatakan sebagai negara demokrasi, ya kan? Kritik itu mestinya dibuka, ya. Jangan ditutup. Jangan sampai kalau ada yang mengkritik kemudian dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi misalnya, iya kan? Gimana kita bisa menghidupkan, memajukan demokrasi kalau ruang kritik itu ditutup? Ya. Kemudian dicari pasal-pasal karet, undang-undang ITE untuk menjeratnya, itu kan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi Yunus memberikan contoh kepada kita, ya. Dan sangat jarang ada pemimpin yang seperti ini, ya. Tidak hanya orang lain yang disuruh mengkritik, bahkan dirinya sendiri mau mengkritik, ya. Dia tidak mau menyalahkan orang lain, bahkan dia mengatakan mungkin aku ini yang mungkin pernah berbuat dolim, ya. Mau mengoreksi dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu kalau ini menjadi budaya, ya, di negeri ini, ya. Baik yang dipimpin maupun yang memimpin sama-sama mau mengoreksi dirinya sendiri, ya. Duduk bersama, ya. Saya yakin masalah apa yang tidak bisa selesai kalau semuanya sama-sama mau mengoreksi dirinya sendiri. Dalam kehidupan keluarga misalnya, ya, contoh dalam kehidupan keluarga. Walaupun kita ini seorang suami, ya, bisa mengatur semuanya di dalam kehidupan keluarga, ya, ya. Tapi kita juga perlu mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai ada kesalahan, kemudian ada masalah di rumahnya, yang disalahkan itu orang lain, istrinya terus yang disalahkan, anaknya terus yang disalahkan, terus kan. Coba kalau suaminya, istrinya, anaknya sama-sama punya budaya mengoreksi dirinya sendiri, ya, saya kira tidak ada ceritanya keluarga itu tiap hari perang antara Hamas dengan Israel, itu nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Iya ya dek, mungkin saya yang keliru gitu kan. Istrinya juga mengatakan hal yang sama, coba, ya kan? Apa yang tidak bisa selesai kalau semuanya mau mengoreksi dirinya sendiri? Ya, sama, ya, pemimpin dengan yang dipimpin dalam konteks bernegara perlu memiliki budaya seperti ini. Jamaah yang berbahagia, ini Nabi Yunus. Kita butuh pemimpin yang seperti ini, yang mau dikritik bahkan mau mengkritik dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan otokritik, ya. Otokritik itu mau mengkritik dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kita butuh figur pemimpin seperti Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu seorang pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran, ya. Siap mengambil resiko apapun. Bahkan beliau itu dikenal sebagai pemimpin yang mandiri mengambil keputusan.
tidak bergantung kepada orang lain, apalagi sama sponsor. Sekarang kan banyak sponsornya. Kalau mau jadi pejabat, ya sangat tidak mungkin dia tidak punya sponsor di belakangnya. Pasti ada sponsornya. Dalam bahasa yang lebih jelas dan mungkin agak kasar ya, dalam setiap ada perhelatan pemilihan termasuk pilkada, itu di belakangnya berderet-deret banyak sponsornya. Itu yang disebut dengan cukong. Cukong-cukong di belakangnya itu pengusaha-pengusaha ya, membangun jaringan dengan cara selingkuh dengan penguasa. Jadi perselingkuhan antara pengusaha dengan penguasa itu biasa ya. Karena menganggap ada hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dan tidak gratis ya. Anda bisa memenangkan saya, nanti saya kasih kompensasi ya. Proyek-proyek dan sebagainya misalnya lancar. Nah, Nabi Ibrahim itu sosok pemimpin yang tidak mau diintervensi. Dia punya kemandirian untuk bersikap dan memutuskan. Apa buktinya? Ketika beliau itu dihadapkan dengan persoalan besar sekali lagi ya, menghadapi detik-detik terakhir akan dilemparkan ke api yang sangat besar, sudah disiapkan oleh raja karena dia dianggap melanggar ya. Sang raja kemudian ingin membuktikan kepada rakyatnya, siapapun yang melanggar, siapapun yang menentang ya kebijakanku, lihat nih, Nabi Ibrahim sebentar lagi kita lemparkan, kita saksikan ya. Apinya sudah sangat besar ya. Apakah Nabi Ibrahim takut? Tidak, Nabi Ibrahim tidak pernah takut. Sama dengan Nabi Musa, keyakinannya begitu sangat kuat, tauhidnya begitu sangat kuat ya. Bahkan di dalam tafsir itu sampai-sampai malaikat itu berbisik. Dari sangat gemesnya mungkin ya malaikat itu menyaksikan kezaliman penguasa pada waktu itu ya. Dia gemes ya, ingin segera membantu Nabi Ibrahim dan mengalahkan, membereskan penguasa itu. Dia bisik kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, lihat, kamu sebentar lagi itu mau dieksekusi. Mau dieksekusi, kamu nggak takut tah gitu kan, kalau dalam bahasa kita kan. Kemudian dia mengatakan, alakah haja, apakah kamu butuh bantuan wahai Nabi Ibrahim? Kamu butuh dibantu tidak? Sebentar lagi loh kamu itu akan dieksekusi, masa kamu tidak takut, katanya. Alakah haja, apakah kamu butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau aku harus minta bantuanmu, fala, tidak, katanya. Coba bayangkan, dalam kondisi yang sangat genting ya, sangat mendesak ya kan, sebentar lagi sudah akan dilempar, beliau itu masih punya keyakinan yang sangat kuat bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelamatkannya ya. Dia punya keputusan yang mandiri, tidak bisa dibisik-bisikin oleh para cukong-cukongnya itu. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat ya. Malaikat itu disebutkan dalam tafsir itu punya ribuan sayap. Dengan satu sayapnya saja, dengan satu kepak sayapnya saja, semuanya habis ya. Apalagi cuman api yang seperti itu ya. Jadi disebutkan dalam tafsir, malaikat itu punya ribuan sayap. Satu sayapnya itu saja kalau digunakan habis ya. Jadi sekali lagi malaikat sampai ingin memberikan bantuan. Mungkin kamu butuh dibantu, ayo bilang, saya akan bantu kamu, kalau dalam bahasa kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Amma ilaika, kalau aku harus minta bantuanmu, fala, tidak wahai malaikat, katanya. Nah, coba sekarang bandingkan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang malah sebaliknya ya. Orang kalau mau dapat jabatan, kalau nggak ada orang dalam nggak bisa, bener nggak? Iya kan? Kalau nggak ada orang dalam, Anda yakin nggak bisa lulus? Ya ada yang yakin ya, tapi ada juga yang tidak yakin. Ya, kemudian ya pakai kekuatan lobby ya kan? Ya, kalau perlu saudaranya ditelepon, ya kan? Pamannya ditelepon, ya kan? Supaya bisa
bisa lolos, bisa menang, kan begitu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini Nabi Ibrahim punya kemandirian dia. Ya. Kita butuh pemimpin yang seperti itu, yang tidak mudah disetir oleh kekuatan apapun, apalagi kekuatan asing, ya kan? Karena kita selalu teriak-teriak, ya kita punya kedaulatan, buktikan. Kita berdaulat tidak? Jangan-jangan kita tidak berdaulat, tapi yang menentukan semuanya adalah sponsor-sponsor itu. Jamaah yang berbahagia, ini sosok Nabi Ibrahim. Kita butuh pemimpin yang seperti itu di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya masih banyak tapi nggak apa-apa, ini yang terakhir, ya. Kita butuh pemimpin seperti Tolut. Ya. Siapa Tolut mungkin tidak populer, makanya saya jelaskan pada pagi hari ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tolut itu seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memenangkan umat Yahudi atau Bani Israel pada waktu itu. Jadi Nabi Israel itu selalu kalah kalau berhadapan dengan seorang bernama Jalut. Jadi Jalut itu dengan kekuatan pasukannya begitu sangat kuat, sehingga tidak bisa disaingi oleh Bani Israel. Dalam setiap kali berjumpa, dalam setiap perjumpaannya selalu kalah terus kalau melawan Jalut. Kemudian Bani Israel itu mengatakan kepada nabinya, cobalah bilang sama Tuhanmu itu, utus seorang pemimpin yang bisa mengalahkan Jalut itu. Ya. Jadi dia minta kepada nabinya, ya, karena sudah kalah bersaing terus, ya, kalah terus kalau berperang, ya. Minta kepada Nabi, coba datangkan, suruh Tuhanmu itu mendatangkan seorang pemimpin yang pemimpin itu bisa mengalahkan Jalut itu. Disebutkan dalam sebuah ayat, wa qala lahum nabiyuhum, nabi mereka berkata kepada Bani Israel, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikan, sesungguhnya Allah mengutus seorang bernama Tolut malikan sebagai seorang pemimpin. Qalu, apa jawaban Bani Israel? Anna yakunu lahul mulku alaina, katanya. Kenapa kok pemimpin seperti Tolut yang diutus kepada kami, katanya. Coba bayangkan. Nah, Bani Israel itu minta, ya, setelah dipenuhi komentarnya seperti itu, Bapak Ibu. Anna yakunu lahul mulku alaina. Kok pemimpin seperti Tolut sih yang diutus untuk memimpin kami, katanya. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kalau cuman seperti itu, kami ini lebih berhak daripada Tolut, katanya dia. Jadi setelah tahu ternyata yang diutus itu Tolut, komentarnya sangat menyinggung, ya, kalau dalam bahasa kita, ya. Kalau cuman Tolut kayak gitu modelnya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami ini lebih berhak daripada Tolut, katanya. Kenapa? Kenapa Bani Israel itu berani mengatakan seperti itu? Ngenyek kalau dalam bahasanya orang Madura itu, ya. Kenapa? Bahasa Madura kenapa? Ngecek. Kenapa? Dia mengatakan walam yu'ta sa'atan minal mal. Tolut itu nggak punya uang, Tolut itu nggak punya harta kekayaan. Kok model pemimpin seperti itu yang disuruh memimpin kami, katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Kondisi kita pada hari ini kan seperti itu, iya kan? Kita kan bangga, senang kalau ada pemimpin bisa ngasih uang banyak, iya kan? Wah, ini, ya kan, calon pemimpin ini kan, bisa nabur-nabur peseman keaman, gitu kan? Di masjid sana nabur, di masjid sana nabur, ya kan? Wah, ini cocok kayaknya ini kalau jadi pemimpin ini bos ini kan, gitu kan? Nah, coba kalau yang modelnya seperti ini mirip Bani Israel, Bapak Ibu. Bani Israel itu seperti itu. Jadi dia lebih senang kepada pemimpin yang punya banyak uang. Ya, jadi kalau ada calon pemilih, ya, kalau itu tadi calon pemilih yang berharap pemimpinnya punya banyak uang dan bisa ngasih uang itu, ya. Nah, ini mirip Bani Israel, ya.
Sebaliknya, kalau ada pemimpin yang mengandalkan uang untuk mendapatkan jabatan, itu pemimpin Israel. Kemudian dijawab oleh nabinya, qala, nabinya kemudian mengatakan, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah sudah memilihnya sebagai pemimpin, wazadahu, dan dia itu punya keunggulan. Dia punya keunggulan. Kamu jangan ngiceh ya, jangan ngeremehkan, jangan ngomong seperti itu. Dia punya keunggulan. Apa keunggulannya? Bastotan fil ilmi wal jism. Tolut itu punya keluasan ilmu dan juga punya fisik yang kuat, yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Jadi sekali lagi, kita butuh pemimpin yang punya ciri bastotan fil ilmi wal jism, punya keluasan ilmu, punya kompetensi keilmuan. Ya, kalau dalam bahasanya anak-anak sekarang ya, punya kompetensi keilmuan, dia punya ilmunya memimpin. Bicara masalah ekonomi pintar, bisa bicara masalah kesejahteraan jelas, visi misi programnya tentang kesejahteraan rakyatnya jelas, tidak main-main. Bicara masalah demokrasi jelas, tidak cuma lipstik di bibir saja demokrasi, tapi di belakang kalau ada yang berseberangan tinggal telepon, no itu dia itu, hati-hati, kan? Tidak seperti itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, mereka yang punya ilmu memimpin, ya, dalam sistem negara demokrasi, ya, dalam sebuah negara yang butuh menjadi negara yang kuat karena didukung oleh ekonomi yang kuat, ya, saya kira butuh orang-orang seperti Tolut ini, bisa bersaing dengan yang lain, bisa mengalahkan yang lain. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, ya, dan dia punya fisik yang kuat untuk melaksanakan ilmu-ilmu kepemimpinannya itu. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan masih banyak figur-figur yang lain, ya, tapi tidak bisa kita sampaikan semuanya pada pagi hari ini. Biarlah kita jelaskan secara berseri, ya, minggu depan atau ahad depan kita akan lanjutkan, ya, figur apa lagi, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran yang barangkali bisa menjadi referensi kita, ya, untuk memilih, ya. Jadi sekali lagi, materi ini bukan dalam rangka untuk politik praktis, ya, bukan dalam rangka untuk dukung-mendukung, ya, tapi sekedar memberikan pencerahan kepada kita betapa Al-Quran itu sebenarnya sudah memberikan pedoman kepada kita tentang figur-figur, tipe-tipe pemimpin yang kita harapkan. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.